Tahun 2022 menjadi tahun yang begitu berat dijalani oleh selebriti cantik Tsania Marwa. Pasalnya di tahun ini Tsania Marwa berjuang demi bisa bertemu dengan kedua anaknya yang berada di tangan sang mantan suami Atta Lareksha. Berbagai cara ia tempuh untuk bisa memeluk kembali kedua buah hatinya itu. Meski jalan yang ditempuh sulit hingga air mata kerap berjatuhan, namun Tsania Marwa tetap bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Ia tetap berkarir, bahkan berjuang menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Hanya kesabaran yang dipegang erat oleh Tsania Marwa ini. Kesabarannya pun pada akhirnya berbuah manis. Tsania Marwa kini sudah mendapatkan izin dari sang mantan suami untuk bertemu dengan kedua anaknya. Lantas seperti apa cerita bahagia Tsania Marwa yang akhirnya bisa memeluk bahkan melihat wajah kedua anaknya kembali? Seperti apa pula komunikasi antara Tsania Marwa dan Atta Lareksha? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Tahun 2022 memberikan banyak kesan berarti bagi selebriti cantik Tsania Marwa. Di tengah perjuangannya berkarir, Tsania Marwa juga harus memperjuangkan haknya sebagai ibu, yakni bertemu dengan kedua anaknya. Dramatis sejak bercerai dengan Atta Lareksha, Tsania kehilangan haknya untuk mengurus bahkan bertemu anak-anaknya yang berada dalam pengasuhan sang mantan suami, Atta Lareksha. Langkah demi langkah yang dilakukan Tsania Marwa untuk kedua anaknya membuat wanita kelahiran 5 April 1991 itu tak punya waktu untuk memikirkan masalah jodoh. Lantas benarkah di tahun 2023 mendatang, Tsania Marwa akan fokus mencari jodoh? Seperti apa Tsania Marwa memaknai tahun 2022 yang sebentar lagi akan berakhir? Posternya lumayan. 2022 alhamdulillah ya masih bisa dilewati ya. Banyak ya hal yang aku sudah capai, banyak juga yang belum tercapai. Yang sudah capai, tesisku sudah selesai, alhamdulillah sinetronku berjalan gitu, masih sehat, masih diberikan kekuatan untuk kerja, ya kan. Itu satu nikmat yang luar biasa. Yang belum tercapai mungkin satu belum bisa kumpul sama anak. Itu yang kedua belum dapat jodoh. Kalau target jodoh aku tidak mau targetin sih, aku let it flow aja. Kalau emang udah dapat yang pasti baru aku mau. Kenapa? Jodoh target utama? Enggak, bukan. Jodoh bukan target utama. Jadi aku masih dadah. Jadi aku masih jalanin aja sesuai dengan kemampuan aku lah. Kalau emang aku udah merasa cocok, yakin ya udah gitu. Kalau belum nggak mau maksain. Entah berapa banyak air mata Tsania Marwa yang jatuh membasahi bumi. Entah beberapa banyak pula perjuangan yang dilakukannya demi bertemu dengan kedua anaknya. Namun yang pasti, kesabaran yang selama ini dipegang erat oleh Tsania Marwa akhirnya berbuah manis. Sudah beberapa bulan ini Tsania Marwa akhirnya mendapatkan izin dari sang mantan suami untuk menemui anak-anaknya. Meski masih sebatas bertemu di sekolah sang anak, namun Tsania Marwa tetap merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ia pun berterima kasih kepada Atta Lareksha yang sudah mau meredam emosi dan membuka jalan untuk Tsania melepas rindu kepada kedua anaknya. Tanya gimana? Ya jadi alhamdulillah kemarin bapaknya sudah memberikan izin untuk aku bisa ketemu anak di sekolah.
Jadi mulai sekarang udah mulai bisa ketemu di sekolah, yang aku sangat syukuri ya. Aku berdoa sekali semoga ini menjadi satu titik awal yang baik, bisa menjadi titik damai juga, karena walaupun belum bisa lama di sekolah karena cuma bisa pas jam istirahat, tapi itu menjadi waktu yang sangat berarti buat aku, dan semoga juga itu bisa berarti untuk kedua anakku. Dan aku berterima kasih sekali untuk bapaknya anak-anak. Kemarin juga sudah memberikan statement di media yang bilang kalau beliau sudah memberikan izin untuk ibunya ketemu dengan anak-anaknya di sekolah. Jadi sekarang aku mau menyampaikan rasa syukur aku dan rasa terima kasih juga kepada bapaknya anak-anak. Dari aku 100% aku cuma mau kedamaian, cuma mau yang terbaik dan kebahagiaan untuk kedua anakku. Dan aku berdoa semoga di 2023 ada seperti itu. Saya lebih baik banyak bersyukur aja. Kalau istilahnya gini, dari 0 tiba-tiba ke 3 tuh kan udah 3 poin tuh berarti banget gitu. Mau mencapai 10-nya sabar kali ya. Kita proses naik tangganya. Hampir 5 tahun sulit bertemu. Benarkah Tsania Marwa sempat merasakan kecanggungan ketika akhirnya bertemu dengan kedua anaknya? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, saya Tengku Firmansyah. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Tidak mudah bagi Tsania Marwa untuk menjalani kehidupan jauh dari kedua anaknya selama hampir 5 tahun ini. Namun, kendati demikian, Tsania Marwa tak pernah berputus asa. Ia terus melakukan berbagai cara dan upaya untuk meluluhkan kerasnya hati Atalia Riksha. Terbukti, kini segala kesedihannya berubah menjadi tawa penuh bahagia tatkala Tsania Marwa bisa memeluk kedua anaknya kembali. Tapi benarkah saat pertama kali bertemu, Tsania merasakan kecanggungan yang luar biasa? Hal apa yang pertama kali dilakukan Tsania saat bertemu kedua anaknya? Alhamdulillah happy, anak-anak aku ya pasti awalnya ada masa-masa mungkin agak awkward juga karena udah lama nggak ketemu ya, tapi seiring berjalannya waktu aku terus melakukan pendekatan, dan disitulah aku menggunakan ilmu psikologi aku menghadapi anak-anak. Masuknya tuh nggak boleh kasar gitu loh, masuknya tuh nggak boleh ngagetin, jadi harus pelan-pelan juga gitu. Makanya kalau misalnya mau bertahap dari bapaknya, kayak misalkan dari sekolah, dan aku berdoa mudah-mudahan nanti tahapan selanjutnya ada mulai bisa ketemu lagi, entah gimana deh gitu. Itu memang aku itu cara terbaik. Jadi awal-awal mungkin agak canggung, tapi kesini alhamdulillah udah cair, dan aku selalu juga berusaha masukin omongan yang baik-baik, yang positif-positif untuk anak-anak. Momen pertemuan Tsania Marwa dengan kedua anaknya bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan Tsania dan Atalia Riksha yang begitu memanas. Meski belum berkomunikasi secara langsung terkait anak, namun Tsania cukup bersyukur dan bahagia atas kebaikan hati sang mantan suami. Kesempatan yang pada akhirnya diberikan oleh Atalia Riksha tentu tak akan disia-siakan oleh Tsania Marwa. Sesering mungkin dirinya akan menemui kedua anaknya agar rindu yang selama ini terpendam bisa ia utarakan. Itu hampir setiap hari kah ke sekolah? Enggak tiap hari. Waktunya nggak tentu, seketemu waktunya, tapi pasti aku usahain untuk sesering mungkin. Cuman sesering mungkin tanpa mengganggu mereka. Jadi mau istirahatnya cuma 20 menit, ya udah aku cuma 20 menit aja. Kemarin aku sempat ngomong sih ke anakku kayak mau nggak ketemu gitu. Anakku bilang mau, aku bilang iya mudah-mudahan nanti ayah ngasih ya. Aku bilang kan ya semoga ya dengan adanya pemberitaan yang baik, semoga menjadi
langkah yang baik juga. Udah bicara sama ayahnya? Belum pernah bicara lagi. Berarti komunikasinya masih terganjal ya kesannya? Iya, komunikasinya memang belum terbuka, secara langsung belum. Tapi menurut saya dengan bapaknya mengeluarkan pernyataan di media, itu udah merupakan satu komunikasi walaupun tidak langsung. Makanya sekarang aku sambut juga. Pengalaman tak bisa bertemu dengan anak membuat Sania Marwa termotivasi menyelesaikan tesisnya dengan tema tersebut. Lantas, adakah kesulitan yang dialami oleh Sania selama menyelesaikan tesisnya tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Di tengah badai permasalahan yang dihadapi Sania Marwa, tak pernah kehilangan semangat untuk merampungkan studi S2-nya. Dengan judul tesis Peran Separation Anxiety pada hubungan psikologikal distress dan insomnia pada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh akibat perceraian, Sania Marwa berhasil meraih gelar Magister di bidang psikologi. Meski judul tersebut diangkat dari kisah nyata kehidupannya, namun Sania Marwa menyelesaikan tesisnya tersebut dengan sangat objektif. Orang tua yang terpisah gak bisa sama anak. Jadi aku melakukan penelitian. Itu partisipannya lumayan banyak, sekitar hampir 80 orang. Tentang bagaimana, itu beneran pakai G-Form aku sebar dan alhamdulillah banget, dan power of media sosial ya, banyak partisipan yang dengan dengan segenap hatinya mau ikut sampai akhirnya bisa selesai penelitiannya. Jadi aku mengukur psychological distress, kecemasan dan juga insomnia yang disebabkan oleh orang tua yang tesis. Iya, tapi tesis itu kan memang kajian ilmiah ya. Jadi satu kalimat aja tuh yang ditulis harus memang berdasarkan penelitian, nggak boleh subjektif, semuanya itu objektif. Pendidikan bagi seorang Sania Marwa merupakan peran penting bagi perjalanan hidup. Maka meski disibukkan dengan aktivitas syuting dan segelintir masalah, ibu dua anak itu berusaha dengan baik menyelesaikan studi S2-nya. Ia pun akan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diperolehnya dengan menjadi seorang psikolog. Lantas bagaimana dengan karirnya di dunia entertainment? Benarkah demi menjalani profesi sebagai psikolog, Sania Marwa akan berhenti berakting? Kalau menurut aku menjadi psikolog dan dunia entertain itu masih mungkin disambi, karena kalau menjadi psikolog itu kan kita bisa by appointment ya, jadi bisa kita yang atur waktunya, justru lebih enak. Secara tidak langsung ilmu psikologi itu berguna untuk acting juga loh, karena kan aku belajar kalau orang bohong tuh gesturnya seperti apa, orang nyaman tuh seperti apa, orang panik, orang khawatir, itu bisa aku aplikasikan juga dalam aku acting, dari ekspresi aku, dari gerak badan aku gitu. Jadi sebenarnya nyambung banget. Sejatinya, hidup memberikan banyak pembelajaran dari setiap rasa yang hadir. Maka, jalanilah kehidupan sebijak mungkin meskipun terasa getir. Itulah Cuap-Cuap Investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.